Aduh, masih nggak ada suaranya nih, Kak. Apa kabarnya? Luar biasa. Kakak harap kalian di rumah juga luar biasa. Nah, sekarang kakak di sini nggak cuma berdua sama Kak Cecil. Kakak juga punya teman-teman loh. Jadi kami di sini berempat. Sekarang kita panggil ya teman-teman kakak. 1, 2, 3. Teman-teman. Kayaknya mereka nggak dengar deh Kak Cecil. Iya nih, Kak. Coba kita panggil lagi ya. Panggil ya. 1, 2, 3. Teman-teman. Hai. Pada kenal nggak aku siapa? Pasti nggak ada yang kenal kan? Aku mau kenalin diri dulu gitu. Halo, nama aku Lisa. Ili, S-A-S-A, Lisa cantik dan imut sekali. Titik. Kalau aku namanya Doni. D-O-D-N ini. Doni. Hai Doni. Hai Lisa. Hai Lisa. Hai Doni. Hai. Sekarang kakak tanya lagi ya, siapa nama teman kakak yang ini? Ayo, ada yang ingat nggak? Lisa. Terus nama teman kakak yang ini siapa Kak Cecil? Doni. Nah, Kak Monik, sebelum ibadah ada hal-hal yang harus dipersiapkan loh. Apa tuh Kak Cecil? Kalau gitu kita lihat sama-sama yuk. Yuk kita lihat. Nah, Kak Monik, itu tadi hal-hal yang harus kita persiapkan. Nah adik-adik, sekarang kakak undang untuk bangkit berdiri. Untuk mengawali ibadah kita angkat satu pujian. Apa tuh Doni dan Lisa puji-pujiannya? Apanya? Gimana kalau kita nyanyi lagu pertemanan kita? Pertemanan. Ya, tahu temanku, Temanku kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Musik. Temanku kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Temanku kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu. Temanku kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Yuk sama-sama. Temanku kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Kita akan saling mendukung ya. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu. Ku akan mendukungmu, ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu. Kau temanku kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Yeay. Nah adik-adik, tiba saatnya kita untuk berdoa. Tapi Kak Cecil, kira-kira di sini ada nggak yang mau mimpin kita dalam berdoa? Aku Kak, aku. Wah
hebat. Doni memimpin kita dalam berdoa, adik-adik. Iya. Ayo Doni, pimpin teman-temannya berdoa. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mulai ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik di rumah masih semangat nggak? Masih. Kakak tanya sekali lagi, masih semangat? Masih. Biar lebih semangat, kita tepuk Yesus. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Sekarang Kak Cecil, kita mau ngapain nih? Sekarang kita mau mengangkat puji-pujian lagi, adik-adik. Lagunya Setinggi-tingginya Langit. Musik. Sebelum kita masuk ke dalam persembahan, mari kita angkat satu pujian dengan judul Ku Berbahagia. Dari Kidung Jemaat nomor berapa nih, Doni? 392. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus sama di kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus.
Adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk kita mengumpulkan persembahan kita. Sebelum itu, adik-adik harus menyiapkan satu buah amplop. Terus di amplopnya adik-adik tulis hari, tanggal, bulan, dan tahun minggu ini adik-adik. Adik-adik, jika amplopnya sudah disiapkan, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Kau memberkati dan persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, selagi kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita menyanyikan satu pujian dengan judul Persembahan Kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian? Ya, Kak Esther harap kita semua selalu dalam keadaan sehat. Jaga kesehatan kita ya. Oke, Kak Esther mengucapkan terima kasih untuk liturgos hari ini yang luar biasa, yang ternyata bukan cuma 2 orang, ditemani oleh Lisa dan Doni ya. Doni ya namanya tadi ya. Oke. Terima kasih juga kepada Kak Dea yang sudah memandu kita dalam persembahan. Uang persembahan kalian simpan dulu ya adik-adik. Nanti kakak-kakaknya yang akan datang ke rumah kalian dan mengumpulkan persembahan yang telah kalian kumpulkan dalam setiap ibadah online. Oh iya adik-adik, Kak Esther juga mau menginformasikan buat kalian semua, mama papa yang anak-anaknya belum mendaftarkan sekolah atau masih bingung mau sekolah di mana ya, mulai dari playgroup, TK, SD, SMP maupun SMA. Ini Kak Esther punya informasi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi kalian, referensi papa mama untuk mendaftarkan anak-anaknya bersekolah. Dan seperti biasanya, buat kalian yang sedang berbahagia dari hari ini,
tanggal 28 Juni 2020 sampai 7 hari ke depan adik-adik tanggal 4 Juli 2020. Buat kalian yang berulang tahun, yang bertambah usia, pasti senang dong. Kak Esther dan guru-guru sekolah minggu lainnya mengucapkan selamat ulang tahun, happy birthday. Jangan lupa dengan bertambahnya usia kalian, kalian semakin setia beribadah kepada Tuhan. Ya sayang ya, Tuhan Yesus memberkati kalian. Oh iya adik-adik, di kesempatan ini juga Kak Esther mau menyampaikan informasi bahwa dalam waktu dekat mama papa atau keluarga besar akan beribadah di gereja. Tetapi untuk anak-anak sekolah minggu, ya Kak Esther umumkan buat anak-anak sekolah minggu dan remaja, kita masih mengadakan ibadah jarak jauh. Jadi kita masih belum beribadah dengan bertatap muka, tetapi kita masih beribadah jarak jauh secara online. Kak Esther berharap kita tidak pernah lupa kalau hari Minggu adalah waktunya kita untuk beribadah, waktunya kita untuk bersekutu bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan Kak Esther berharap kalian harus tetap jaga kesehatan, ikuti protokoler COVID-19, selalu rajin cuci tangan, hindari kerumunan orang banyak, wajib menggunakan masker kalau keluar rumah. Ya sayang ya, itu harus diingat. Jaga kesehatan kalian dengan makan makanan yang bergizi dan jangan lupa berolahraga. Di sini juga Kak Esther mau menginformasikan bahwa nanti di bulan Juli 2020 Kak Esther dan kakak-kakak lainnya dari seksi pelayanan anak akan mengadakan lomba jarak jauh buat kalian dalam rangka kita menyambut Hari Anak GKE. Kalian pasti tahu dong tanggal berapa? Ada yang nggak tahu? Oke, bisa tanya mama papa. Atau masih nggak tahu juga? Kita tunggu informasinya ya. Kak Esther akan umumkan itu di WhatsApp grup. Ya, jadi kalian bisa sebarkan. Kira-kira apa ya lomba yang akan diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggunya ya? Jangan sampai ketinggalan. Rugi loh dek. Baik adik-adik sekolah minggu dan kakak-kakak remaja, itu dulu pemberitahuan dari Kak Esther. Sekarang tiba waktunya kita untuk beribadah di masing-masing kelas. Baik itu kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Aku bisa jadi berkat walau ku belum dewasa. Jadi teman yang baik, yang tidak egois dan mau berbagi. Halo adik-adik semuanya. Sekarang Kak Jen mau nanya nih sama kalian. Kalian jawab dengan nyaring ya. Apa kabar kalian hari ini? Kak Jen mau dengar ayo. Nah, kabar Kak Jen hari ini baik. Sebelum dengar firman Tuhan, Kak Jen mau ajak kalian untuk tepuk Yesus. Kita lakuin sama-sama ya dengan penuh semangat. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Kayaknya masih kurang semangat nih. Kita lakuin sekali lagi ya. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Adik-adik, Kak Jen mau ajak kalian untuk angkat satu pujian. Berikut lagunya. Dong 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 dong. Awas iblis suka merongrong. Hatiku mau dicolong. Oh Tuhan Yesus lekaslah tolong. Dong 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 dong. Awas iblis suka merongrong. Hatiku mau dicolong. Oh Tuhan Yesus lekaslah tolong. Dong
Sudah saatnya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Kau membimbing kami agar kami dapat mendengarkan dan melaksanakan firman-Mu itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita mau dengerin cerita nih yang akan diceritakan oleh Kanana. Kalian dengerin baik-baik ya, ceritanya gak kalah seru loh sama minggu lalu. Silahkan Kanana. Shalom adik-adik. Minggu ini kita kembali menyaksikan peristiwa masih mengenai Pentakosta. Amanat agung Yesus Kristus kepada murid-muridnya sebelum terangkat ke sorga. Di Matius 28, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Adik-adik, minggu lalu kita sudah menyaksikan peristiwa yang menggemparkan terjadi di kota Yerusalem. Dan hari ini kita kembali menyaksikan peristiwa menggemparkan terjadi di kota Filipi. Nah, adik-adik pasti penasaran? Kita saksikan berikut ini. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penetua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami. Katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya.
Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Adik-adik, Tuhan Allah sangat mengasihi setiap manusia di muka bumi ini. Tuhan Allah sangat merindukan setiap orang mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan untuk keselamatan dan hidup yang kekal. Nah,
Ayat hafalan minggu ini adik-adik catat dan hafalkan di Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita, mari kita angkat satu pujian. Berikut lagunya. Anak-anak, kita punya Allah yang besar dan perkasa. Mari kita puji Dia, kita bernyanyi baginya. Saatnya kita untuk berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mengakhiri ibadah sekolah minggu online kami, kiranya Kau menutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yang menolong dan menghibur, seperti Tuhan ajarkan, kasihilah sesamamu. Aku mau belajar untuk berbuat baik, seperti Tuhan ajarkan, kasihilah sesamamu. Mari kita ikuti teladan Yesus. Aku bisa jadi berkat walau ku belum dewasa. Jadi teman yang baik, yang tidak egois dan mau berbagi.